Halo, assalamualaikum, balik lagi dengan saya Lambang. Di konten kali ini kita akan ngerakit lagi buat subscribers nih. Dan sekarang ini adalah subscribers build yang ke-11. Jadi alhamdulillah nyampe saat ini masih dipercaya oleh subscribers untuk ngerakitin. Tapi di subscribers build kali ini kita akan pilih budget yang minim-minim aja, tapi masih tetap looksnya bakalan kelihatannya clean. Nah, di build kali ini kita ada di budget sekitaran 7 jutaan, jadi ini nggak terlalu mahal ya. Tapi masih tetap bisa gaming di 1080. Untuk di 1440 kayaknya nggak recommended karena kita cuma pakai Vega-nya ini dari 1660 Ti, jadi nggak akan segitu powerfulnya, tapi masih tetap bisa gaming di 1080. Oke, tanpa panjang lebar lagi aja ya, langsung aja kita ke perkenalan parties yang bakalan kita pakai di build kali ini. Oke, pertama-tama dari prosesor. Untuk prosesor kita bakalan pilih dari Intel i3 12100F. Seperti yang udah kalian tahu, 12100F ini udah jadi salah satu CPU yang wajib banget bagi kalian yang benar-benar pengen nge-build tapi budgetnya yang terbatas. Karena performanya udah bagus banget untuk gaming, jadi nggak akan terlalu ke bottleneck, apalagi pakai Vega yang masih di bawah RTX 3070. Nah, untuk core-nya sendiri dia ada di 4 core dan 8 thread, jadi udah cukup banget untuk main games AAA yang kekinian. Dan untuk ya mungkin streaming dikit dan editing sedikit lah ya. Nah, lalu kita pindah ke motherboard. Untuk motherboard kita bakalan pilih dari brand Soyo. Bagi kalian yang belum tahu brand Soyo itu apa, jadi ini sebenarnya brandnya udah lama ya, cuman baru masuk ke Indonesia lagi dan sekarang didistribusiin sama Kyo juga ya, jadi Kyo Soyo. Nah, di motherboard ini kita bakalan pakai chipset dari H610. Jadi ini chipset yang paling bawah ya, tapi nggak perlu khawatir. Soalnya ini udah dikasih power phase-nya ini ada di 8+1+1, jadi udah cocok banget, bahkan bisa sampai i5 sekalipun. Lalu kita udah dikasih heatsink VRM-nya juga, jadi bakalan lebih terkontrol si suhunya. Untuk i5 masih bisa ditandem lah dengan motherboard budget ini. Nah, untuk input output portnya juga udah lumayan cukup banyak sih. Ada USB slotnya ini ada 6, terus ada HDMI, ada DP juga, ada VGA. Lalu ada gigabit ethernetnya juga, lalu ada audio portnya. Jadi udah cukup banget lah untuk para user yang standaran aja ya. Nah, oke, begitu dari motherboardnya, langsung aja kita ke RAM yang kita pilih. Kita bakalan pakai lagi dari Aperture. Nah, yang seri yang kita pakai ini adalah Aperture Knox yang non RGB. Jadi kita emang temanya full black lagi ya. Kapasitasnya ada di 16 GB dan speednya juga udah ada di 3200 mega transfer per detik. Jadi sebenarnya udah cukup banget untuk editing, untuk kerja ya, untuk gaming juga masih udah cukup banget lah. Oke, begitu dari RAM-nya, langsung aja kita ke SSD yang dipilih. Nah, untuk SSD yang dipilih kali ini kita bakalan pakai dari Cleve. Ini serinya yang keras C710, jadi ini yang tanpa DRAM. Kapasitasnya ada di 512 GB. Nah, untuk speednya juga dia nggak begitu besar banget sih ya. Jadi read speednya dia ada di 2050 MB per detik. Lalu untuk write-nya dia ada di 1650 MB per detik. Jadi ya nggak begitu kenceng-kenceng banget, tapi untuk misalkan nge-build budget kayak gini ya cukup aja lah ya untuk sistem dan untuk beberapa program yang bakalan disimpan di SSD itu. Oke, next langsung kita ke GPU. Nah, untuk GPU yang bakalan kita pilih ini adalah 1660 Ti dari Asus. Ini adalah seri yang TUF Gaming, jadi lebih bagus daripada yang standarnya ya. Jadi TUF Gaming kan biasanya si pilihan komponennya bakalan jauh lebih bagus daripada yang biasanya. Nah, untuk si performanya sendiri 1660 Ti ini sebenarnya masih 11-12 lah ya sama 1660 Super. Nah, dari segi penggunaan listriknya juga kurang lebih masih sama aja ya, di sekitaran 110 sampai 120 watt. Jadi sebenarnya bagi kalian yang nyari 1660 Super atau enggak 1660 Ti, pilih aja yang paling murah dan pilih aja yang masih ada garansinya gitu. Jadi bakalan jauh lebih aman gitu. Untuk kali ini kita berhubung dapat di 1660 Ti, kondisinya juga masih mulus banget, udah gitu garansinya juga masih berjalan 1 tahun ke depan ya. Nah, begitu pilihan dari GPU-nya. Lalu kita next ke power supply. Nah, untuk power supply yang kita pilih kali ini adalah dari MSI MAG A550BN. Jadi ini kapasitasnya ada di 550 watt, udah gitu udah 80 plus bronze juga, jadi jauh lebih aman daripada yang 80 plus biasa. Nah, untuk secara kualitasnya sih udah cukup bagus banget ya. Ini udah DC to DC, udah gitu ada beberapa proteksinya juga seperti OCP, OVP, SCP, OPP, OTP seperti itu. Dan sebenarnya ini udah cukup banget untuk combo dari 1660 Ti dan si 12100F, karena emang total full loadnya ini bakalan di sekitaran 200 sampai 300 watt gitu.
Oke, begitu dari pemilihan power supply-nya, langsung aja kita ke casing. Nah, untuk casing yang kita pilih ini adalah dari Cube Gaming Excel yang V2, yang versi 2 ya. Jadi ini yang versi 1 depannya ini masih solid panel. Kalau yang versi 2 ini udah full mesh juga. Jadi secara airflow-nya bakalan jauh lebih bagus karena si power supply bisa ngambil intake dari depan casing, nggak harus dari belakang lagi. Jadi nggak ngambil udara panas dari dalam casing. Nah, untuk secara size-nya ini mirip-mirip banget lah ya, kayak NR200, kayak emang benar-benar copycat-nya gitu. Cuman dalam segi kualitas ya agak di bawah sedikit NR200, tapi emang harganya juga nggak terlalu beda jauh ya. Tapi secara kompatibilitas untuk motherboardnya Excel ini bakalan jauh lebih bagus karena emang udah disediain 4 PCIe slot. Jadi untuk motherboard M.A.T.X ini bakalan bisa masuk. Oke, overall sih ya mirip-mirip banget lah ya kayak NR200, tapi ini versi lokalan lah. Tapi bukan berarti lebih jelek, cuman ya dari build quality-nya jelas di bawah NR200. Tapi dari segi compatibility-nya lebih bagus daripada NR200, jadi plus minus lah ya. Oke, begitu part list yang kita pilih sekarang. Untuk total build-nya bisa dilihat di monitor kalian sekarang ya. Oke, begitu dari total build-nya, langsung aja kita rakit sekarang yuk.
Oke, alhamdulillah buildnya sekarang udah selesai. Jadi sebetulnya di build kali ini nggak terlalu banyak macam-macam juga sih ya. Jadi kita emang benar-benar pakai stock cooler juga, jadi nggak terlalu ribet lah ya untuk masalah perkabelannya. Si kabel-kabelnya juga yang karena PSU ini kan non modular, jadi kita tumpuk di depan dan kita ikat pakai kabel ties dan pakai velcro, jadi biar kelihatan lebih rapih di bagian depannya. Lalu untuk GPU-nya juga udah kita undervolt juga ya, seperti yang tadi dilihat usage-nya di sekitaran 80-90 watt. Nah, untuk airflow-nya udah cukup bagus ya. Jadi tapi sayang banget kalau misalkan kita di bagian atas panelnya ini kita cuma bisa pasang satu fan exhaust, karena kalau kita pakai power supply yang ATX di bagian depan nggak akan bisa kita pakein fan 120 mili kecuali kalian pakai yang slim. Karena kita nggak pakai yang slim, di sini kita pakai ID cooling ya. Kita pakai fan 12 yang ukuran standar yang 25 mm, jadi nggak bisa dipasang di bagian depannya. Nah, di bagian set bracketnya juga kita nggak dipasang ya, soalnya kita nggak pasang fan tambahan juga. Udah gitu kita nggak pakai radiator juga, jadi nggak akan dipasang biar si airflow-nya nggak terhambat lagi oleh bracket sampingnya. Jadi ini benar-benar full aja airflow-nya, unrestricted, jadi nggak kebatas ya. Lalu yang seperti kalian lihat tadi, untuk performa Cinebench-nya udah oke banget ya, di angka 9400-an ya kalau nggak salah. Untuk temperatur maksimalnya juga dia ada di 80. Untuk stock cooler ini udah oke banget lah ya. Full load-nya dia kalau nggak salah di sekitaran 65 watt, jadi masih terkontrol banget dari segi suhunya untuk pekerjaan yang cukup berat. Lalu untuk sisanya sih benar-benar positif banget ya untuk masalah casing ini. Si dudukan fan-nya udah oke, di bagian bawah udah oke, dikasih bracketnya juga bisa dibuka ya, jadi instalasi fan-nya jauh lebih gampang. Di bagian bawah juga sama, di bagian pinggir sini juga ya ini kan bisa dibuka si bracket dudukan untuk fan atau enggak liquid cooler, jadi udah oke. Lalu untuk compatibility-nya juga udah oke banget ya, jadi kita udah dikasih PSU ATX bracketnya langsung, jadi nggak terpisah. Dikasih juga ATX bracketnya, jadi udah nggak perlu beli juga. Tapi yang agak disayangkan kalau kita pakai PSU ATX, kita nggak bisa masang radiator di bagian atas. Jadi untuk khusus yang mau pakai radiator di bagian atas ini emang agak susah ya, emang karena nggak support juga dari sananya, karena emang terlalu mepet ke bagian motherboard, jadi sangat gak disarankan. Malah kalau misalkan disarankannya dari cube gamingnya, disimpannya itu di bagian pinggir kalau nggak di bagian bawah. Jadi sebenarnya nggak ideal banget sih ya, karena seharusnya head pump itu posisinya harus di posisi paling bawah biar nggak kekeringan. Nah itulah makanya sebaiknya kalau nyimpen radiator itu harus di bagian atas dan si head pumpnya harus di bagian bawah. Oke sih, kalau build ini dengan harga sekitaran 6 jutaan kalian udah bisa ngedapetin Intel yang terbaru, masih bisa upgrade juga nyampe i5 nyampe i7 juga masih oke. Lalu untuk GPU-nya juga ya, GPU apa adanya, nggak apa adanya banget sih, cuman GPU-nya masih bisa capable untuk main di 1080 di Full HD, masih bisa sebagian games di rata kanan, mungkin beberapa games hanya di high kalau nggak di medium. Power supply-nya udah oke banget 550 watt, jadi masih bisa upgradable ke depannya untuk ganti GPU kalau nggak ganti prosesor. Lalu untuk motherboard-nya juga udah oke banget lah ya. Kita dikasih heatsink, cuman dari segi performanya juga ya udah mencukupi banget lah untuk si disandingin sama i3 ini. So jadi gimana menurut kalian dengan harga 6 juta kalian bisa ngedapetin PC rakitan seperti ini? Udah dapat Intel yang terbaru, udah dapat DDR4 juga 16 GB, terus udah dapat Vega yang udah cukup mumpuni untuk main di games di 1080. So jadi gimana menurut kalian? Please komentar di bawah ya. Oke, sekian video subscribers build kali ini. Like bila kalian suka dan dislike bila kalian gak suka. Nama saya Lambang, Akhirul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertambah terus. Ya enggak, itu di-cut nanti. Kan gampang, tinggal di-cut. Seperti yang udah kalian tahu, 12.100 seperti yang kalian udah tahu, 12.000 Coba dong. Gandeng itu. Layar kaca kalian sekarang, layar kaca monitor kali. Salah.
Layar kaca anjir, jadul.